Kita itu sebetulnya tidak perlu sibuk siapa yang menjadi ketua. Tapi harusnya siapapun yang nama yang ada itu sibuk memikirkan sebetulnya dia duduk di sana untuk ngeladeni siapa. Kita itu tidak perlu bingung siapa yang akan mimpin, tapi sebetulnya dia itu mimpin untuk mengabdi kepada siapa. Itu yang paling penting. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala aman ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, simbah yai Zam, simbah kiai Marzuki, wonten kakak kula Gus Makmun, Gus Wahim, wonten Gus Ais, Gus Muid, lan rencang kula sedherek kula Kiai Abdus Salam Sohib. Alhamdulillah sonten niki kita saged panggih. Kula tasik bingung kalih judule niku wau. Bahasane kok testimoni. Testimoni niku kan ngerti kula kaya wong blanja ning online ngono kae. Lah terus kemudian ada satu kepuasan, ada satu kemarman, kemudian kita kasih bintang berapa begitu. Duh, ya kula berat. Kalau kemudian kita menceritakan Gus Salam itu berat, karena ngapunten kados dari Gus Makmun, sebetulnya kayak Gus Makmun, kayak saya, Gus Fahim. Kalau kemudian menceritakan bagaimana Gus Salam itu tidak baik, karena kami ini semuanya dididik di tempat yang sama, dibesarkan dengan cara yang sama, dididik oleh masyayikh-masyayikh yang sama, dan kami ini memang tumbuh dalam warna yang sama. Jadi kalau kemudian kami menceritakan kebaikan-kebaikan atau manakibnya Gus Salam, maka itu tidak baik. Karena itu nggak adil, dan juga saking sulitnya saya menemukan itu. Tapi selama kami kemudian dikasih kesempatan oleh Romo Kiai Marzuki untuk menderekkan beliau di PWNO kala itu, ala kulli hal kami tahu bahwa ketika kami masuk ke sana semuanya kami ngerti betul bahwa perjalanan organisasi hampir 60-70% atau mungkin lebih yang menjadi tanggung jawab kami sebetulnya itu semuanya diselesaikan oleh Gus Salam. Dan kala itu insya Allah PWNO Jawa Timur mau dilihat dari sisi manapun secara khidmah keumatan itu cukup muktabar, itu cukup bisalah untuk kemudian membuat kita agak berani kalau sewaktu-waktu nanti kita akan sowan ke hadapan para muassis, para masyayikh. Dan itu rodanya adalah Gus Salam. Mungkin hanya itu saja yang saya ingat-ingat manakibnya, ya mungkin hanya itu saja. Tapi kalau masalah masawinya itu banyak. Ya semua orang mesti memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi saya tidak ingin masuk di ruang itu. Tapi lebih kepada hanya mengingatkan saja. Ini tidak hanya untuk Gus Salam sebetulnya, tapi bagi kita semua bahwa min adabil alim wal muta'alim an-nushu wa nashrul ulum an-nafi'ah bihasabil imkan, bahwa dari awal kita ini harus memiliki satu niatan yang baik, memiliki satu kepekaan dalam setiap langkah perjuangan kita, langkah khidmah kita. Gus Salam sebagaimana tadi didahulukan oleh Gus Makmun, dari awal sebetulnya tidak merasa layak atau tidak merasa cukup untuk kemudian mengikuti kontestasi ini. Jangankan Gus Salam, kita saja melihatnya juga di awal ya nggak yakin sama sekali. Tapi melihat situasi yang ada, kemudian kami merasa bahwa memang harus ada satu langkah dari pesantren untuk mengembalikan NU ke pesantren. Dan kayak tadi disampaikan oleh Romo Kiai Marzuki bahwa ya kalau mau jujur walaupun saya terpaksa napa sing didhawuhaken Kiai Marzuki wau nggih pancen bener. Dari setiap poin yang disampaikan oleh Kiai Marzuki tadi itu semuanya benar untuk Gus Salam, walaupun saya berat sekali mengakui itu. Saestu kula kaboten sangat lan boten ikhlas kula ngakoni niku, tapi kula terpaksa harus mengakui, mengingat Gus Salam itu satu-satunya kelemahan yang tidak bisa saya terima itu hanya karena beliau Argentina. Ya hanya itu saja. Di luar itu tidak ada, hampir tidak ada. Jadi hampir Gus Salam itu semuanya sangat layak untuk menjadi uswah, untuk menjadi panutan di semua hal, ya kecuali itu. Sudah Argentinanya itu yang membuat beliau itu kemudian perlu mendapatkan banyak hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ya makan ini itulah kenapa kemudian beliau tim suksesnya milih Gus Makmun yang sama-sama Argentina.
Tapi itu alasan satu. Alasan kedua yang paling baku kenapa timnya adalah Gus Makmun, karena yang itu paling murah. Yang paling nyata itu paling murah. Ya, karena kalau mau meminta Gus Wahim untuk menjadi bagian dari tim, kayaknya nggak mampu. Jelas nggak mampu, apalagi saya. Lah jauh. Walhasil gitu ya. Ayo sementing ngeten, sementing kudu diiling ambek kanca-kanca sapa wae sing pengen mulai khidmah. Khidmah dimanapun panjenengan. Walhasil man aradal falah falyasir turaban tahta aqdami syuyuh. Siapapun Gus Salam mau jadi apapun besok, Allah Ta'ala menakdirkan panjenengan atau kita semua ini, tolong jangan lupa kita ini hanya debu di bawah kaki-kaki para guru-guru kita. Sudah, tidak usah aneh-aneh. Kalau kamu pengen beruntung, kalau kamu pengen sukses, jangan lupa kamu itu hanya sekedar debu yang kebetulan kamu bisa menginjak atau bisa berada di mana saja karena berkah para masyayikh itu. Itu jangan sampai kemudian ngeten nggih, kadang-kadang enten tiyang niku kados wau dipun wejangi kalian Kiai Marzuki. Dinasihati, diwasiati Kiai Marzuki. Insyaallah dan semoga Gus Salam tidak berubah nanti ketika pada akhirnya beliau memimpin atau bagaimana. Kula nggih gumun, wong-wong kok enggak ada yakin nek Gus Salam dibadi menang niku pripun critane kula nggih mboten paham. Masyaallah kula namung saged ndonga ngoten tok. Cuma ngeten, Gus Salam niki cara kula, ini adalah orang yang tumbuh di Ma'din As-Sofi, yang kata beberapa mufassir, orang itu kalau tumbuh di lingkungan-lingkungan luar biasa, Gus Salam itu sudah lahirnya di Denanyar, dia tumbuh di lingkungan para masyayikh yang sangat luar biasa. Kados wau, hampir Gus Salam ini secara nasab niku pancen ngedeni wong. Orang yang sangat licik dari sisi nasab. Bagaimana tidak? Semua pondok besar yang ada di Jawa Timur, Gus Salam terhubung. Dan itu kalau saya hasut banget nggih. Nek kula faktornya hasut banget. Artinya dia ketika di Lirboyo dia merasa bagian dari onten kirang setunggal ya. Ketika dia di Pacul Goang pun nggih ngoten niku ya. Nggih, bukan hanya ditebuhi yang tambah beras mboten. Dia di Pacul Goang juga darahnya juga ada di sana. Teng Ploso niku pun mboten nenten asline. Tapi kemudian paman kami khilaf mengambil dia menjadi menantunya. Lah, padahal kehancuran kerajaan Kediri itu ketika mengambil Mojopahit menjadi menantunya. Kiamat Kediri langsung luluh lantah. Tadi kumpul masyaallah saestu. Al-Ma'din As-Sofi model ngeten iki itu bisa diharapkan kalau kata para ulama la tughayyiruhul manasib walal masaib. Aku harap menilai yuhu aku disalahne. Enggak, aku dianggap gak ngerti Eropa kan bahaya nggih. Kan bahaya banget nggih. Langsung kalau ralat ya. Oke, jadi orang yang tumbuh dan ditempa oleh orang-orang baik harusnya tidak akan berubah karakter baiknya walaupun dia kebetulan dalam situasi yang sangat sulit, sedang jatuh-jatuhnya atau sedang diangkat-angkatnya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fakun muhsinan hatta wa illam talqa minan nasi ihsana. Kamu tetaplah menjadi pribadi yang baik, santri yang baik, tetap khidmah yang baik, walaupun mungkin situasi, kondisi, alam, angin sedang tidak baik-baik saja. Kun muhsinan laisa li ajlihim, bal li annallaha yuhibbul muhsinin. Kamu harus tetap menjadi Gus Salam yang diyakini, yang kemudian dipercaya oleh para masyayikh itu, walaupun mungkin saudara-saudara kamu tidak percaya. Tapi yakinlah bahwa syahadah dari beliau. Loh nggih, saya itu menjadi penting. Keranten lho nggih Mas nggih. Cara bahasanya kan apa ya? Kalau kita ini kan gede hasute. Tapi kalau sudah kayak Mbah Yai Zam, kayak Mbah Yai Marzuki dan para masyayikh percaya, saya pikir, lah ini jamiahnya siapa, Pak? Ini jamiahnya para ulama. Dan ketika ulama kemudian memberikan kepercayaannya, memberikan mandatnya, saya pikir kita yang santri-santri hanya mengupayakan mengikuti. Ngene kula saged namung ndongakne paling nyapa bisi sapa iku nek pantes dadekno gitu. Lek sampean ketok iman, ketok yakin dadekno. Tapi kan jenengan ngertos, di mana-mana orang punya niatan baik. Orang punya niatan baik
itu belum tentu disambut dengan baik. Karena saya baru-baru ini mendengar bahwa ternyata al-basirah tuzalu bil bisyarah. Nggih. Al-basirah tuzalu bil bisyarah, bahwa kekiaian kadang-kadang bisa hilang, bisa lupa bi barokatil bisyarah. Walaupun saya tadi malam sudah dibisi Gus Fahim, karena kadang-kadang kita mungkin ya keliru memahaminya. Wong saiki pancen al bisyarah tuayyidu al basirah. Nah, jadi Gus Fahim duwe dalil ngono. Al bisyarah tuayyidu al niki leres terus lho ya, ini mboten enten sing salah nahwu kula. Saestu niki aman niki. Niki boleh dikoreksi niki. Bahwa kadang-kadang amplop itu kadang-kadang mampu menajamkan kekiaian kita gitu ya. Lah kadang-kadang wong niatan api itu biasanya tidak begitu didukung oleh alam. Gus Salam belum tentu didukung oleh alam. Maka panjenengan harus memiliki satu keseriusan betul untuk Jam'iyah, bukan untuk Gus Salam. Bukan untuk Gus Salam, tapi untuk Jam'iyah. Ini Jam'iyah kita semua. Ini adalah warisan para masyayikh untuk kita. Maka nushi kita, nasihah kita terhadap Jam'iyah menjadi sangat penting. Bahwa apakah nanti Gus Salam diparingi keberhasilan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kita semua memiliki satu tanggung jawab yang sama, bagaimana Jam'iyah ini benar-benar berada di tangan yang tepat. Kita itu sebetulnya tidak perlu sibuk siapa yang menjadi ketua. Tapi harusnya siapapun yang nama yang ada itu sibuk memikirkan sebetulnya dia duduk di sana untuk ngeladeni siapa. Kita itu tidak perlu bingung siapa yang akan mimpin, tapi sebetulnya dia itu mimpin untuk mengabdi kepada siapa. Itu yang paling penting. Maka itu yang harusnya tidak boleh dilupakan oleh siapapun yang namanya mulai beredar itu. Sebetulnya saya hanya telat sedikit saja. Kenapa kemudian Gus Salam lompat maju? Karena perintah orang tua saya. Harusnya kalau saya lapornya malam itu, harusnya yang dapat mandat itu saya. Tapi karena saya kedahuluan Gus Salam, akhirnya ya sudahlah. Padahal saya sudah siap-siap. Lah ketika saya mau siap-siap, tahu-tahu ada aturan hari ini orang itu boleh nyalon kalau sudah mengikuti begini. Jadi berapapun lamanya panjenengan mengenal NU, panjenengan berkhidmah di NU, tanpa aturan-aturan itu, panjenengan tidak boleh untuk kemudian berkhidmah di NU. Padahal Dawe Mbah Hasim sapa wae sing ngurusi NU kaakoni dadi sampean saiki gak oleh titik-titik ngurusi NU gak oleh. Kudu melu sekolah-sekolah dhisik, paham ora? Lah kuwi lho, makanya aku gak patek tertarik, paham ora? Tapi gak apa-apa wis, sementing mugi-mugi muktamar kali ini benar-benar kita ikuti dengan baik, benar-benar kayak slogannya itu penuh cinta, penuh kebahagiaan, dan pada akhirnya mendapatkan satu hasil yang benar-benar maslahat, manfaat untuk umat. Ya. Jadi cara gamane napa Mas sing tasawuful imam ala ra'iyah manutun, tapi bimaslahatir ummah, ojo bimaslahatir tasawuful imam ala ra'iyah niku ternyata manutun bimaslahatil imam ya. Lah niku lho, niku sakniki kudu dibalekne asal niku bimaslahatil ra'iyah, bimaslahatil ummah. Lah sakniki duka nggih. Kula sakjane angger sak meja kalih Marzuki niku asline ndredeg lho. Sebabnya Marzuki selalu punya gaya, sebabnya kalau kadang-kadang pengen melu omong, ngono Pak. Kayak niku mesti masalah, Pak. Wes, aku gak belajar meneng saat ini, wes, pokoknya. Yang jelas memang leres dari Gus Wahim mau. Moga-moga besok-besok lagi tidak ada situasi kayak kemarin-kemarin, ada kader terbaik, tahu-tahu harus dihilangkan karena kepentingan-kepentingan sahsiah. Apapun kita kehilangan Romo Kiai Marzuki adalah satu kehilangan yang luar biasa. Saya itu niku. Apapun jasa Kiai Marzuki sebelum beliau menjadi pengurus itu sudah luar biasa. Ketika kemudian beliau berkesempatan, tahu-tahu ya tadi itu piye nggih ghairu mardhiyin anhu. Dados nggih nggih pripun Yai. Nggih, tapi barokah jenengan dipecat nggih sedaya sing tonggat mriki niki kepecat kabeh niki asline. Nggih gara-gara jenengan niku Yai. Saestu. Dan Kiai Marzuki itu dipecat juga karena polanya Gus Salam. Dan Gus Salam tidak pernah dipecat atau kemudian dianggap bersalah karena kepentingannya. Karena beliau itu membela beberapa orang yang diperlakukan tidak benar oleh beberapa oknum. Jadi
Nggih. Ya, gitu. Lah nggih, sekjene tiyang pundi ya? Lah kan mau gak? Lah wong Kiai Marzuki lho ketuane lali, sekjene lali ya. Aku kan bingung, sing iling maka wakil ketua, wakil sekjen, wakil katib. Jan Kiai Marzuki gampang supe masyaallah. Kedangon mboten panggih Gus Fahim panjenengan Yai. Ya itu nggih. Alhamdulillah. Saestu nek Gus Makmun, kados wau dawuh Gus Makmun, walaupun Gus Makmun ketua tim, Gus Makmun tidak akan ikut ke Jakarta. Karena kan Gus Makmun cara pawaan Kediri. Oke, jadi walaupun nggih Gus Makmun ojo, kanten kiyaine teng ploso niku sakniki Gus Makmun. Kita pasti akan sangat tidak ikhlas kalau kemudian Gus Makmun dibawa ke Jakarta. Sudah, biar pengangguran kayak kita aja, ya. Betul, Gus Makmun kiai tenan, Pak. Sampeyan ojo ngarang ya. Gus Makmun kiai tenan. Gus Makmun kiai tenan. Sampeyan ojo ngawur. Gus Makmun niku sing ngurip-ngurip jamaah ning ploso ya Gus Makmun. Sing ngaji paling aktif ya Gus Makmun. Sing sekolah paling aktif ya Gus Makmun. Lan sing paling ikhlas murah ya Gus Makmun. Ya tenan. Jadi sedherek kula sing lek zahite mboten ya. Lek zahid mboten. Tasih wonten ta'aluqu qalbihi bidun. Wonten tapi lumayan gitu. Oke, saestu niku. Tapi mboten lek Gus Makmun niku memang tiang saya nek pun toh pokoke dongaken mugi-mugi sing paling saya kagem Gus Salam, lebih dari itu mugi-mugi paling saya kagem Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pun ngapunten ingkang agung akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.